kita bahas pada hari ini adalah krisis remaja zaman sekarang. Nah, di era modern saat ini, banyak remaja yang mengalami tekanan hidup. Ada yang merasa insecure, kecanduan media sosial, bahkan kehilangan semangat hidup. Dan mereka juga merasa jauh dari Tuhan. Banyak remaja juga terlihat bahagia di luar saja, tapi dia memendam rasa hancur di dalam dirinya sendiri. Hari ini kita akan membahas semuanya bersama narasumber kita yang telah kita undang, yaitu ada Yelo dan Rafa. Mereka akan menceritakan pengalaman hidup mereka sebagai remaja yang pernah mengalami krisis hidup mereka. Dan ada juga Kak Luken dan Kak Yedida sebagai ahli psikologis remaja sekaligus guru rohani kita pada hari ini. Halo semuanya. Halo. Nah, Yelo, boleh nggak ya kamu menjadi orang pertama yang menceritakan nih apa saja krisis hidup yang pernah kamu alami selama ini? Jujur ya, aku sering merasa insecure. Tiap membuka media sosial, aku sering melihat orang ganteng, populer, hidupnya kelihatan sempurna. Sedangkan aku yang merasa biasa saja. Lama-lama aku jadi benci diri sendiri. Aku sering menangis sendiri karena merasa nggak berharga. Wah, terdengarnya berat banget ya cerita krisis kehidupan Yelo nih yang sangat-sangat mungkin mengganjal gitu ya di hatinya, kok bisa ya dia mengalami krisis hidup yang seberat itu. Nah, apa kira-kira pengaruhnya bagi kehidupan kamu setelah kamu memahami krisis hidupmu tuh sangat-sangat berat ternyata? Aku jadi malas ketemu orang. Aku juga jadi overthinking terus. Bahkan kalau upload foto aja takut dihina. Aku merasa semua orang lebih baik dari aku. Wah, ternyata media sosial itu bisa mempengaruhi mental seseorang juga ya, termasuk yang Yelo alami pada saat ini. Nah, kalau Ken, menurut kakak gimana nih sebagai psikologis sekaligus guru rohani yang saat ini kita undang? Nah, jadi masalah seperti ini pasti seringnya terjadi pada remaja zaman sekarang ya, dimana media sosial itu membuat orang jadi mudah membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa dia itu paling bawah dari orang lain gitu. Padahal yang ditampilkan di internet seringkali hanya sisi terbaik hidup seorang. Nah, jadi sebagai remaja Kristen kita harusnya itu ingat gitu loh, bahwa nilai hidup kita itu kan bukan ditentukan dengan jumlah followers, like atau pujian manusia gitu kan, tapi nilai dimana kita datang dari Tuhan. Tuhan itu udah menciptakan setiap orang dengan unik dan berharga. Walaupun misalnya dia itu cantik di bagian giginya rapi, bisa jadi sebenarnya di balik belakang situ tuh dia juga memiliki kelemahan gitu kan. Nah, jadi sebagai remaja Kristen, kita harus ingat bahwa nilai hidup kita itu bukan standarnya itu bukan kayak kita tuh harus keren, bukan gitu. Jadi apalagi di Alkitab ya, Mazmur 139 ya mengatakan bahwa kita itu diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Jadi kalau Tuhan saja menganggap kita berharga, kenapa kita harus membenci diri kita sendiri? Harusnya kita itu bersyukur kepada Tuhan, walaupun emang kita punya kelemahan, tapi kita harus bersyukur sama Tuhan karena kita sudah dilahirkan di dunia ini. Wah, keren sekali ya penguatan dari kakak pembina rohani kita pada saat ini. Jadi sebenarnya tuh banyak remaja lupa kalau identitas mereka tuh bukan dari dunia saja, tetapi dari Tuhan. Jadi banyak juga ya sekarang anak remaja yang menganggap dirinya itu hanya susah di dunia saja. Mereka melupakan yang pencipta mereka. Mereka hanya sangat memikirkan apa yang telah diciptakan gitu ya. Betul sekali. Ketika seseorang terlalu fokus mencari validasi manusia, dia akan gampang banget yang namanya hancur. Jadi, tapi kalau dia sadar bahwa Tuhan itu mengasihi dirinya, walaupun orang lain gak mengasihi dia, tapi Tuhan mengasihi dia, dan dia akan, dari situlah dia akan lebih kuat menghadapi perkataan orang lain. Nah, sekarang terima kasih ya kakak pembina rohani pada saat ini. Nah, sekarang Rafa, kamu pernah nggak mengalami masalah apa? Mungkin bisa sharing juga ke kita seperti Yelo yang tadi alami krisis hidupnya
yang sangat-sangat berat itu, mungkin kamu juga boleh cerita ke kami sekarang. Nah, aku pernah salah pergaulan. Awalnya aku cuma pengen diterima teman-teman. Aku takut dianggap cepu atau nggak keren. Jadi aku mulai ikutan mereka, bolos, ngomong kasar, bahkan mulai bohong sama orang tua. Kira-kira apa yang kamu rasakan pada saat kamu melakukan hal itu? Awalnya senang karena saya tuh awalnya punya banyak teman, tapi lama-lama capek sendiri. Aku juga gampang marah, nilai sekolah turun, dan hubungan sama keluarga jadi rusak. Oke, terima kasih sudah sharing ke kita. Nah, kita sekarang mendengarkan ya, mungkin ada kesan atau pesan, terus ada juga apa yang harus kita lakukan nih. Kita boleh Kak Yedida sebagai guru rohani kita pada saat ini, kenapa remaja itu gampang terpengaruh oleh lingkungan modern ini? Ya, karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Nah, banyak tuh remaja yang takut ditolak. Nah, jadi mereka itu rela berubah. Jadi demi diterima lingkungan. Jadi mereka tuh akan merubah sifatnya atau merubah karakternya supaya bisa diterima orang lain gitu. Nah, padahal tidak semua lingkungan itu membawa pengaruh baik ya. Dalam iman Kristen juga jelas dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Artinya adalah lingkungan itu bisa membuat karakter seseorang. Kalau kita terus dekat dengan hal negatif, lama-lama hidup kita ikut berubah menjadi negatif. Wah, berarti dari itu kita ini ya harus banget ya memilih teman yang memilih teman itu sangat penting ya buat Iya. kita ya sekarang. Sangat penting sekali karena teman yang baik itu bukan teman yang mengajak kita untuk hancur, tetapi teman yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga masa depan yang baik. Oke, terima kasih Kak Yedida sebagai guru rohani kita pada saat hari ini. Nah, sekarang banyak remaja yang bilang mereka capek hidup, stres, bahkan mereka merasa di dunia ini adalah seorang diri. Menurut kakak-kakak, kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, dari aku dulu ya, dimana menurut aku itu karena banyak remaja yang memendam semuanya itu sendiri gitu loh. Jadi mereka itu takut dianggap lemah kalau bercerita. Jadi karena takutnya itu akhirnya mereka itu dipendam gitu. Akhirnya mereka itu stres dan mentalnya dia terganggu pastinya. Padahal Tuhan itu tidak pernah kan menyuruh kita untuk memikul semuanya sendirian. Dalam Alkitab padahal tertulis bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Akhirnya artinya itu dimana Tuhan itu peduli terhadap setiap pergumulan kita. Kalaupun emang kita itu nggak bisa, yang namanya kita itu takut dibilang lemah sama orang lain, kita nggak mau cerita sama orang lain, bahkan keluarga orang tua kita bisa yang namanya kita bercerita dengan Tuhan. Karena biasanya orang yang bercerita itu bakal membuat diri dia lega, sedikit lega gitu lah. Aku juga pernah sih kayak di titik merasa aku itu sendirian banget gitu. Aku berpikir gak ada yang mengertiin aku. Nah, dan itu sering terjadi nih pada remaja. Tetapi kalian harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kalian. Kadang manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tetap ada. Nah, berdoa bukan berarti langsung semua masalah hilang ya. Tetapi doa itu memberi kekuatan supaya kita mampu melewati semua masalah itu. Nah, menurut kakak-kakak nih, ada lagi apa masalah terbesar remaja pada saat ini, pada masa modern ini? Ya, pastinya kalau yang lain itu ya, dimana banyak remaja itu kehilangan jati diri. Maksudnya kayak gimana? Dimana itu mereka itu lebih sibuk menjadi seperti dunia daripada menjadi dirinya sendiri yang dimana sudah Tuhan tentukan gitu. Karena ya mungkin ya karena dia pengen seperti tadi insecure, akhirnya dia pengen ngikut-ngikut orang itu, gayanya kayak gimana. Terus bisa jadi karena karena ngikut-ngikut teman. Kalau temannya gini ya dia harus gini, kalau enggak ya takutnya nggak diteman gitu kan. Bisa jadi karena itu. Jadi mereka rela berubah demi tren gitu kan, demi pujian, demi diterima orang lain. Padahal Tuhan itu menciptakan setiap orang itu dengan tujuan yang berbeda, dengan tanggung jawab yang berbeda. Nah, aku juga pernah merasa harus jadi orang lain supaya dianggap keren. Tapi ternyata itu malah bikin aku capek sendiri. Ya benar banget, karena hidup palsu itu memang melelahkan. Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk menjadi salinan orang lain, melainkan kita punya identitas sendiri di dalam Tuhan.
Wah, pembahasan hari ini benar-benar membuka mata kita ya, dan pastinya kita semua juga terberkati ya oleh Amin. kakak-kakak rohani kita, bahkan kalian yang sudah sharing ke kita banyak banget pergumulan atau krisis hidup yang telah kalian alami, tapi ternyata di balik semua itu tuh ada prosesnya Tuhan. Jadi kalian jangan menilai dari apa yang kalian lakukan, tapi nilainya dari proses yang Tuhan alami itu. Nah, ternyata banyak ya masalah remaja yang sekarang itu berawal dari rasa yang tidak percaya diri, tekanan pergaulan juga, dan kehilangan hubungan dengan Tuhan, yang seperti yang tadi kakak pembina omongin, kalau misalkan kalian hanya berfokus pada diri kalian sendiri, kalian lupa dengan Tuhan. Nah, dari talk show ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa jangan mencari nilai diri dari media sosial, pilih pergaulan yang benar, jangan memendam masalah sendirian, seperti yang tadi ya, takutnya stres atau mengalami hal-hal seperti apapun itu juga. Dan yang paling penting nih, tetap dekat dengan Tuhan. Jadi mau sebeban berat apapun yang kita alami, tolonglah jangan kita lupakan Tuhan kita yang menciptakan semuanya itu dengan sangat amat baik. Nah, karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, percayalah kita tidak akan mudah dihancurkan oleh dunia ini. Nah, terima kasih untuk Yellow, Rafa, dan kakak pembina, ada Kak Luken dan Kak Yedida. Kita tidak akan mudah dihancurkan oleh dunia ini. Saya Valencia, sampai undur diri. Semuanya kan lo. Jadi. Dah.